Halo guys, welcome back di vlog Galon Air si Bos. Pagi ini gua mau nganter galon ke BKPN. Nice. Jadi sebelum nganter galon seperti biasa, kita bakal bahas seputar Jatinangor. Kalau di video sebelumnya gua bahas tentang kereta api Jatinangor. Nah, buat sekarang kita bakal bahas sejarah dari Jatinangor itu sendiri. Kita mulai dari mundur jauh ke belakang ke masa kolonial. Nah, di sekitaran abad ke-17, jadi dulu tuh Jatinangor atau Sumedang tuh ya masuk ke dalam kekuasaan kerajaan Mataram Islam. Pada saat itu ada gonjang-ganjing di internal kerajaan Mataram, sehingga kondisi tersebut memaksa kerajaan Mataram yang sebelumnya jadi musuh besarnya POC justru kepaksa buat jalin kerjasama sama POC buat nuntasin masalah internal mereka. Nah, setelah perjanjian tersebut terpenuhi, konflik internal dari kerajaan Mataram juga sudah selesai, maka secara resmi wilayah Jawa Barat ataupun Priangan lepas dari kerajaan Mataram dan menjadi wilayah monopoli ekonomi dari POC. Nah, gak lama setelah itu Belanda yang pada saat itu masih POC ya langsung jalanin sistem ekonomi kolonial di wilayah Priangan. Namanya tuh Ranger Style Cell. Nah, pasti pernah dengar. Dimana sistem ini tuh warga-warga kampung itu termasuk di Cikero dan Tanjung Sari itu dipaksa buat nanam kopi di lahan mereka sendiri, tapi hasilnya tuh wajib disetor ke Belanda, ke POC dengan harga yang POC tentuin sendiri. Kurang lebih sistemnya kayak gini nih. POC saat itu memerintahkan para bupati-bupati buat maksa warga di kabupatennya, di wilayahnya buat nanam sama nyeporin kopi. Terus juga bupati dapat tugas buat mastiin kuota kopi dari kabupaten mereka itu sesuai dengan kuota yang ditetapin. Terus juga bupati dapat perintah buat ngasih hukuman ke warga yang gak mau ikut di dalam sistem ini, dan bayarinnya itu lewat perantara bupati dan bawahan-bawahannya. Terus para bupati bakal dapat imbalan bagi hasil dari setiap pikulan para petani. Tuh. Hasil-hasil kopi dari Cikero ataupun Tanjung Sari itu kemudian dikirim oleh warganya melalui jalur darat pakai gerobak, terus dilanjut pakai jalur sungai Cikero. Tuh. Kalau ngelihat kondisi sungai Cikero sekarang mungkin emang agak mustahil ya buat dilalui sama perahu, tapi kalau zaman dulu kondisinya tentunya berbeda. Oh iya bentar, gua karena udah mau nyampe jadi nanti kita lanjut ya. Ya udah, yuk kita balik. Yuk kita lanjut lagi. Nah, lewat jalur sungai ini nantinya dari Sungai Cikero itu bakal ke selatan dan nyambung ke Sungai Citarum. Nah, di Sungai Citarum ini banyak gudang-gudang punyanya POC. Terus dari gudang POC nanti kopi itu bakal dilanjutin lewat jalur sungai juga ke Batavia. Soalnya pas zaman Ranger Style Cell, jalur darat ataupun jalan raya pos ya buatan Dendels itu masih belum dibangun, jadi distribusi itu lewat sungai. Nah, sistem ini tuh jalan terus tuh sampai POC bubar. Terus sistem ini dilanjutin sama pemerintahan Hindia Belanda. Di era pemerintahan kolonial ini, mereka melihat bahwa apa yang dilakukan oleh POC sebelumnya dengan menerapkan Ranger Style Cell di Priangan ternyata dapat mengisi kas dari POC dengan sangat besar. Oleh karena itu, pemerintahan kolonial Belanda mengembangkan kembali sistem yang sebelumnya sudah berjalan dengan cakupannya tidak hanya di tanah Priangan saja, tapi ke seluruh wilayah jajahan, dan sistem ini dinamakan sebagai sistem tanam paksa atau kultur Style Cell. Dengan menerapkan sistem tanam paksa ini, kas dari pemerintahan kolonial di Batavia tuh, wah, surplus besar cuy. Untungnya gede banget. Nah, beberapa puluh tahun selanjutnya,
di tahun 1841 muncullah satu nama besar yang nantinya tuh bakal ngebentuk identitas dari Jatinangor ini. Dialah Baron Willem Abraham Baud atau Baron Baud. Udah kita spill juga kemarin ya pas di sejarah kereta. Baron Baud tuh anak dari mantan gubernur jenderal juga atau presidennya Indonesia lah pada zaman kolonial gitu. Tapi Baron Baud tuh lebih milih berkarir di bisnis dibandingin lanjut jadi PNS kolonial. Ya jelas lah, karena dari dulu juga gitu kan kalau bisnis itu margin untungnya jauh lebih menjurkal. Nah, karena Baron Baud ini lahir dari kalangan elit dan dia punya jaringan kuat di Batavia dan juga di Belanda, baik itu jaringan elit politik ataupun jaringan bisnis ekspor impor gitu kan. Akhirnya dia bisa dapat privilege gitu. Privilege-nya ini yaitu dia bisa dapat akses tanah luas buat dia ngebangun perkebunan lewat sistem RPAK, hak guna usaha lah kalau zaman sekarang. Ditambah juga Baron Baud tuh dapat tambahan akses peminjaman modal gitu kan yang gede banget buat menopang operasional bisnis dia. Intinya karena dia punya privilege yang gede gitu kan, jadi gampang lah buat dapat fasilitas-fasilitas yang gak semua PNS kolonial tuh bisa dapetin. Nah, setelah jatah lahannya itu aman terus juga dapat pemodalan yang gede dari pemerintahan kolonial gitu, Baron Baud tuh langsung buka perkebunan besar di area Cikeruh. Nah, di perjalanan karir bisnis perkebunan inilah awal mula nama Jatinangor dikenal luas dan perlahan menjadi identitas yang nempel banget melekat sama kawasan ini sampai sekarang. By the way, di samping kiri gue ini nih yang sekarang jadi kampus ITB sama Unpad di depan, dulu juga termasuk bagian dari area kebun yang dikelola langsung sama Baron Baud. Nah, nanti kita bahas lah di video selanjutnya. Oke, gitu dulu aja buat video kali ini. Makasih udah nonton. See you on the next video. Bye.